Saya usaha warung makan. Ketika posisi hanya ada satu orang karyawan di warung, dan saat itu ada pelanggan sedang makan, sedang saat itu bertepatan dengan waktu sholat, tapi tidak memungkinkan meninggalkan warung untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Apakah saya selaku pemilik berdosa sehingga karyawan tersebut tidak bisa sholat jamaah di masjid? Ada dua kondisi ya yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan. Pertama, berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar sebisa yang kita lakukan. Sehingga semakin banyak orang yang berada di bawah kita, tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar semakin besar. Sebagaimana interaksi yang kita lakukan, tanggung jawab itu juga semakin besar. Karyawan itu adalah bawahan Anda. Dan Nabi SAW perintahkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kita diwajibkan oleh Nabi SAW kalau melihat kemungkaran untuk mengubahnya. Mengubahnya tentu saja mengubah kepada yang lebih baik. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah ke arah yang lebih baik. Dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati. Kalau karyawan, tentu saja tidak sebatas dengan hati. Anda punya kuasa yang lebih, minimal dengan lisan. Oleh karena itu, tanggung jawab bagi pemilik warung, jika ada pelanggaran syariat di karyawan dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu secara lisan. Sehingga Anda perlu sampaikan kepada yang bersangkutan, pokoknya kudu tetap sholat. Nah, sekarang ada pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang kedua adalah berkaitan dengan masalah keamanan. Ada layanan, ada keamanan. Kalau itu berkaitan dengan masalah keamanan, kira-kira diukur. Kalau nggak ditungguin itu aman nggak? Karena ada satu orang yang sedang makan di situ. Kalau aman, wajib ditinggal. Kalau nggak aman, boleh ditungguin. Sehingga tidak aman itu jadi uzur. Tidak aman itu jadi uzur. Jalan Timur Timur nomor 9, itu kantor Yufid. Mungkin tahun berapa dulu terjadi pencurian 2 kamera yang mahal hilang. Ya. Karena ketika itu belum ada kewajiban untuk nungguin saat Jumatan. Sudah digembok, sudah dikunci. Kemudian terjadi pembobolan. Sejak saat itu kemudian ditetapkan harus ada yang jaga. Dan sempat kita minta fatwa kepada beberapa asatidzah. Lalu Al-Ustadz Dr. Arifin Badri memutuskan harus ada yang jaga. Di dalam tidak ada karyawan wanita, semuanya laki-laki. Jadi kalau pas Jumatan hilang semua. Akhirnya setiap Jumatan minimal 2 orang. Dan saya termasuk yang kebagian jadwal jaga. Saya karyawan kok ya. Walaupun punya jadwal khutbah, itu jadwal jaga, jadwal khutbah ya ganti. Saya pernah berjaga, ya konsekuensinya tidak Jumatan. 2 orang tidak Jumatan, gantian. Sehingga kalau pertimbangannya adalah pertimbangan keamanan, boleh saja kemudian dijaga lalu tidak melaksanakan sholat jamaah bahkan sampai tidak Jumatan untuk keamanan. Beberapa profesi dia tidak bisa ditinggalkan walaupun Jumatan. Penjaga palang pintu jalan kereta, Jumatan dulu terus ditutup. Nah, daripada nanti kecelakaan terus ditinggal Jumatan. Apa yang bisa Anda bayangkan kira-kira? Baik, nah maka di posisi ini silahkan bertahan. Tapi jangan setiap saat. Sehingga kalau terus-terusan kayak gitu ya kasihan. Yang bersangkutan tidak akan pernah bisa sholat jamaah dan tidak pernah Jumatan. Maka jika demikian Anda buat komitmen, jam sholat kami tinggal. Kemudian mungkin ya Anda bisa tugaskan wanita siapapun yang bergantian jaga. Sehingga nanti yang bersangkutan tetap bisa sholat jamaah atau Jumatan. Wallahu a'lam.